경기 도중 상대팀 감독을 조롱하는 듯한 행동을 해 물의를 빚은 여자 프로배구 흥국생명의 다니엘레 코치는 지난 17일 정관장과의 경기 도중 상대 진영으로 넘어가 고희진 정관장 감독을 향해 뒷짐을 진 채 항의하듯 말을 내뱉었습니다. 상벌위에 출석한 다니엘레 코치는 배구 팬과 고희진 감독에게 사과한다고 말했습니다. 형을 선고받은 건 리그 품위를 손상하는 행위로 판단했지만 선수가 한국배구연맹이 가정폭력 등의 혐의로 법원에서 유죄 판결을 받은 OK금융그룹 세터 광명우에게 자격정지 1년의 징계를 내렸습니다. 한국배구연맹 상벌위원회는 선수가 Kovo sampai rela mengubah aturan satu ini, semua demi pertahankan Megawati Hangestri. Kehadiran sejumlah pemain asing termasuk Megawati Hangestri di kompetisi bola voli Korea Selatan mungkin menjadi salah satu daya tarik yang kini mulai meningkatkan pamor dari V-League. Dengan datangnya pemain asing yang berkualitas membuat kompetisi bola voli Korea Selatan yakni V-League menjadi semakin kompetitif di musim ini. Tak bisa dipungkiri juga, kehadiran dari pemain voli Indonesia, Megawati Hangestri membuat kompetisi bola voli Korea Selatan kini mendapat sorotan dari para pecinta bola voli di tanah air. Bukan hanya itu, kini Liga Voli Korea pun mulai menarik perhatian pecinta voli dunia lantaran kompetisi yang semakin kompetitif. Pasalnya pada musim ini, Kovo selaku Federasi Bola Voli Korea mulai memberlakukan kuota pemain asing dari Asia di mana kini setiap tim bisa memiliki 2 pemain asing. Megawati Hangestri menjadi salah satu pemain yang didatangkan oleh Red Sparks untuk mengisi kuota Asia tersebut. Selain Megawati ada nama Bukilic yang juga merupakan pemain asing di skuad Red Sparks musim ini. Penampilan impresif yang ditunjukkan oleh Megawati Hangestri bersama dengan Red Sparks juga berhasil mencuri perhatian volimania di Korea Selatan. Belakangan aksi-aksi dari Megatron, julukan untuk Megawati Hangestri, bersama dengan Red Sparks kerap kali menjadi perbincangan di media sosial. Spike tajam serta servis kerasnan mematikan yang menjadi andalan Megawati memang sebuah kemampuan istimewa dan jarang dimiliki pemain voli putri lainnya. Hal itulah yang membuat Megawati Hangestri berhasil mencuri perhatian pecinta bola voli di Korea Selatan. Bahkan kemampuan Megatron terbukti kala dirinya berhasil meraih titel MVP keempatnya pada gelaran V-League Korea musim ini beberapa waktu lalu. Maka dari itu, kini Megawati memiliki peran yang cukup penting untuk Red Sparks di kompetisi V-League musim ini. Diketahui kalau Mega sendiri menandatangani kontrak bersama Red Sparks selama 9 bulan atau 1 musim saja. Maka dari itu, kontrak Megawati Hangestri di Red Sparks akan segera berakhir tepatnya pada bulan April mendatang. Federasi Bola Voli Korea, KOVO, akan melakukan perubahan aturan transfer pemain asing Asia di Liga Voli Korea mulai musim depan. Megawati dan Red Sparks diuntungkan. Proses perekrutan pemain asing baik Asia dan non-Asia di Liga Voli Korea terus menjadi perbincangan panas. Tim-tim di Liga Voli Korea mulai tidak nyaman dengan cara KOVO melakukan penjaringan lebih dahulu bagi pemain asing yang ingin berkompetisi melalui tryout. Hanya pemain yang lolos tryout dan dipilih oleh tim yang bisa berkarier di Liga Voli Korea. Namun untuk musim 2024-2025, tim-tim Liga Voli Korea mengalami kesulitan. Karena mayoritas pemain yang mendaftar di draft KOVO untuk tryout, tidak memenuhi skema permainan pelatih. Bahkan ada case pemain asing Asia hanya dipertahankan dalam 2 laga pembuka. Setelah itu diputus kontrak karena dinilai tidak memiliki skill mumpuni pun perekrutan pemain asing non-Asia juga memiliki masalah. Kebanyakan problem ditemui kesulitan mencari pengganti jika pemain asing non-Asianya mengalami cedera. Pengganti juga harus didatangkan dari pemain yang mendaftar di draft KOVO awal musim. Padahal secara kebutuhan permainan, tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh pelatih. Oleh karena itu, tim-tim Liga Voli Korea mendesak KOVO melakukan perubahan dalam proses transfer pemain asingnya. Dalam laporan Sport Chosun, KOVO sudah menyetujui untuk sedikit mengubah aturan rekrutmen pemain asing. Tidak dijelaskan apakah sistem tryout dihapuskan atau tidak. Namun, tim-tim Liga Voli Korea diberikan wewenang untuk mencari pemain asing secara mandiri. Di sisi lain, KOVO juga akan menciptakan sebuah badan anti suap untuk mencegah adanya kecurangan soal besaran gaji pemain asing. Pasalnya, KOVO sudah mengeluarkan aturan setiap pemain asing memiliki batasan gaji, termasuk sebagai pendatang baru atau menjalani musim kedua, ketiga dan selanjutnya. Kabarnya, proses perekrutan pemain asing bebas kontrak ini akan diberlakukan terhadap kuota Asia lebih dulu.
Hal ini mengacu kepada tim Liga Voli Putri Korea yang pada musim 2024-2025 banyak zongnya. GS Chalters, Haipas, dan Pink Speeders menjadi tim yang harus melakukan pergantian pemain asing Asia ketika Liga belum memperoleh setengah jalan. Keputusan Kovo memberikan keleluasaan tim Liga Voli Korea untuk mencari pemain asing secara mandiri, jelas memberikan keuntungan bagi Megawati Hangestri. Karena secara regulasi, Megawati sejatinya harus meninggalkan Red Sparks di musim depan. Alasannya, pemain asing hanya boleh memperkuat tim yang sama dalam 2 musim beruntun. Jika ingin bertahan di Liga Voli Korea, sang pemain harus berlabuh ke tim berbeda. Tapi dengan adanya keputusan baru, Red Sparks nantinya bisa memakai jasa Megawati lagi dengan memanfaatkan sistem kontrak bebas di Liga Voli Korea musim depan. Itu artinya Megatron bisa memperkuat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks 3 musim beruntun. Meski begitu, Kovo baru akan mengesahkan aturan tersebut pada Mei tahun depan, sebelum Liga Voli Korea musim 2025-2026 digulirkan Oktober.